Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Michael Susanto dari kelas Mesin Learning Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo dan menjelaskan terkait PR1 yang telah saya kerjakan. Jadi gambaran besar dari PR1 ini adalah kita diminta untuk mengimplementasikan algoritma linear regression, logistic regression, decision tree, dan random forest. Yang kemudian keempat algoritma ini akan diuji dan dianalisis terhadap dataset abalone yang diberikan, yaitu untuk mengklasifikasikan kerang abalone menurut jumlah cincinnya dan memprediksi perkiraan umurnya berdasarkan fitur-fitur masukannya. Oke, jadi ini adalah NPM saya dan ini referensi yang saya gunakan dalam menyelesaikan PR1 ini. Kemudian hal yang pertama kali saya lihat adalah dataset ini terdiri dari 8 atribut, 1 target, dan 4177 baris data. Jadi setelah saya melakukan read pada datasetnya dan terlihat di sini bahwa terlihat bahwa atribut seks ini masih dalam bentuk label nih. Jadi masih bentuknya string. Jadi pada bagian processing data ini, pertama-tama saya cek dulu apakah ada missing values atau tidak. Ternyata di sini tidak ada missing values, sehingga menurut saya cukup aman untuk tidak perlu di-handle karena sudah tidak ada missing values-nya. Nah, karena atribut sex ini tadi masih bentuknya string, FM dan I, maka kita perlu melakukan encoding. Jadi label encoding di sini saya ngubah yang female atau F jadi 0, male jadi 1, infant jadi 2. Yang kemudian di atribut sex ini akan di-apply dengan encoding yang barusan ini dengan ke dalam dataset in place-nya true, jadi langsung diubah dalam dataset tersebut. Dan setelah dicek memang benar sudah terubah, sudah terencode dengan tepat. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah memisahkan fitur dan label ya. Jadi untuk data ini age dan label. Jadi data ini adalah fitur-fiturnya. Jadi dataset tanpa kolom rings karena kolom rings ini merupakan labelnya. Nah, untuk age sendiri ini adalah kolom ringsnya ditambah 1,5 nilai di dalam kolom tersebut. Lalu untuk label ini adalah kita melakukan klasifikasi pada kolom rings yang kurang dari sama dengan 11 akan masuk di kelas 0, yang lebih dari 11 akan masuk kelas 1. Nah, ini saya juga membuat sebuah kelas dataset container yang tujuannya untuk menampung data, age, dan label dalam satu kelas. Yang nantinya jika objek dari dataset container dibuat, saya dapat dengan mudah dan membantu implementasi decision tree saya nantinya. Untuk implementasi linear regression-nya, di sini fungsi hipotesis saya mengembalikan perkalian dot dari W transpose dan X. Kemudian untuk cost function dari linear regression ini, saya melakukan zip terlebih dahulu, membuat menjadi tuple dari X dan Y pada indeks yang sama, kemudian membuatnya jadi list. Kurang lebih bentuknya akan seperti demikian. Jadi dibuat berpasangan dari X indeks 0 dengan Y indeks 0, kemudian X indeks 1 dengan Y indeks 1, dan seterusnya. Nah, ini yang saya lakukan sama seperti rumus di atas. Jadi HX dikurang Y dikuadratkan, yang hasilnya akan dijumlah, kemudian dibagi 2. Nah, ini untuk SGD sendiri akan dilakukan iterasi untuk mengupdate nilai weight-nya. Jadi nilai weight-nya ini akan diupdate dari nilai yang lama ditambah dengan alfanya dikali gradiennya. Jadi gradiennya ini adalah Y yang aktual dikurangi Y prediksi dikali dengan data di sel tersebut. Kemudian nanti di return. Oke, ini is convergent untuk mengecek apakah SGD tadi sudah mencapai konvergensi atau belum. Jadi di sini cukup simpel, hanya mengecek jika sudah mencapai maksimum iterasi, berarti sudah konvergen. Nah, untuk playground-nya sendiri di sini saya tidak terlalu mengubah banyak dari template yang diberikan. Jadi di sini fiturnya saya copy, targetnya saya copy. Kemudian ini weight-nya saya buat panjang vektor yang panjangnya 8 karena fiturnya 8. Kemudian jumlah iterasinya saya batasin menjadi 10 iterasi. Dan selama belum konvergen, kita hitung cost function linear regression-nya di setiap iterasi tersebut. Dan juga sekaligus mengupdate nilai weight-nya dengan learning rate-nya 0,001. Dan terlihat plotnya akan seperti demikian. Dan hasil percobaan-cobaan tersebut saya implementasikan dalam kelas linear regression ini. Jadi ini fungsi hipotesis yang sama, melakukan perkalian dari W transpose kali X. Kemudian ini cost function linear regression-nya yang JW tadi. Kemudian ini SGD-nya, melakukan hal yang sama. Dan ini adalah konvergensi untuk mengecek konvergensi dari SGD yang dibuat. Jika sudah mencapai maksimum iterasi akan konvergen. Kemudian untuk proses fitting-nya di sini
Saya memang membuat inisiasi, nilai wake-nya itu, dengan vektor yang panjangnya 8, nilainya 1, 2, 3, 4, sampai 8. Karena sesuai dengan, jumlah fiturnya ada 8. Jadi selama belum konvergen, kita lakukan pengupdatean nilai wake dengan learning rate yang diberikan, lalu kita bisa melakukan predik. Di sini prediknya cukup memanggil fungsi hipotesisnya karena, hipotesis ini menggunakan wake yang sudah diupdate dari proses fitting, yaitu di self.way ini. Jadi kita bisa langsung dapat prediction-nya di return. Nah, untuk logistic regression ini kurang lebih mirip seperti linear regression, hanya saja perbedaannya di fungsi hipotesisnya, yaitu, pada saat melakukan perkalian dari y transpose kali x, itu dibungkus lagi dengan sebuah function sigmoid hasilnya. Yang mana, fungsi sigmoid ini akan mengubah hasil dari perkalian tersebut menjadi di antara 0 dan 1. Kemudian ini juga untuk mengecek konvergennya jika sudah mencapai maksimum iterasi kali konvergen. Kemudian untuk proses fitting-nya juga kurang lebih sama, ini saya melakukan inisiasi vektor 0 yang panjangnya 8 sesuai jumlah fiturnya. Kemudian selama belum konvergen, kita mengupdate nilai W-nya dari learning rate atau alpha dikali gradiennya. Jadi gradiennya di sini adalah rata-rata dari aktual dari Y dikurangi prediksi dari Y yang menggunakan fungsi hipotesis dikali X dengan dari data tersebut, pada sel tersebut. Yang kemudian, prediksinya dilakukan dengan memanggil fungsi hipotesis tersebut. Namun fungsi ini belum cukup untuk membagi hasil prediksi discrete menjadi 0 atau 1. Oleh karena itu kita perlu melakukan, thresholding. Jadi di sini hasil dari predict probability-nya kita kalau lebih besar sama dengan dari threshold akan masuk di kelas 1, jika tidak berarti dia kelas 0. Nah, untuk decision tree di sini ada pertama-tama didefinisikan, fungsi untuk menghitung entropinya, ada 4 fungsi di sini. Jadi pertama-tama kita mulai dari sini, ini adalah, yang paling dasar yaitu untuk menghitung dari minus probability kelas ke I dikali logaritma basis 2 dari probability kelas ke I. Ini hanya menerjemahkan saja dari rumus ini, rumus entropi. Karena decision tree ini membuat melakukan split, jadi kita melakukan split dari kelas 0 dan kelas bukan 0, karena ini nanti saya masukkan dalam classifier jadinya kelas 0 atau kelas 1. Nah, jadi di sini adalah, ini adalah division-nya, jadi ini division 0, ini division yang bukan 0 atau kelas 1 gitu, division 1. Nah, di dalam division ini ada grup X misalnya. Nah, ini kita hitung entropinya di ini, di function ini. Dan misalnya ada grup bulat di sini, kita juga hitung di sini. Kemudian untuk entropi dari keseluruhannya ini, kita hitung di sini, karena satu divisi ini hitungnya di sini. Setelah melakukan perhitungan dari divisi dari 0 dan bukan 0, maka kita bisa mendapatkan gain-nya nanti. Information gain-nya itu perbandingan dari yang benar dibagi keseluruhan dikali entropinya, ditambah, yang salah dibagi jumlah seluruhnya kali entropinya, ini adalah overall entropi. Yang mana dibagi berdasarkan, Y yang benar diprediksi dan Y yang salah diprediksi. Kemudian akan di-return, overall entropi tersebut, yang nantinya untuk perhitungan information gain. Karena decision tree ini melakukan split, jadi, kita perlu menentukan, kolom mana yang dapat melakukan split paling bagus dari semua kolom yang ada, dari semua kolom fitur yang ada. Nah, oleh karena itu, kita perlu melakukan iterasi pada setiap kolom, setiap fitur yang ada di dalam dataset. Jadi kita iterasi semua yang ada dalam dataset, kita cari dari masing-masing kolom. Nah, fungsi yang ini tuh untuk, mencari cut off. Jadi cut off-nya di mana sehingga nilai entropi di satu kolom tersebut paling minimum gitu. Jadi karena kita mencarinya paling minimum karena dengan entropi yang minimum berarti information gain-nya akan paling tinggi gitu. Kemudian yang di sini adalah untuk keseluruhan kolom. Jadi kita membandingkan kalau misalkan di kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu yang mana yang entropinya paling kecil, yang bisa memberikan information gain paling tinggi, atribut mana gitu. Jadi nanti iterasi ini akan memanggil fungsi ini untuk setiap kolomnya, yang nanti akan di-return kolom mana yang paling bagus dengan cut off-nya yang menyebabkan entropinya paling minimum gitu. Dengan kata lain, information gain-nya nanti paling tinggi. Nah, di sini ya fungsi fitting-nya, jadi base case-nya di sini kalau tree-nya udah nggak ada, kemudian
targetnya sudah nggak ada atau target variabelnya empty, udah kosong. Kemudian kalau misalkan target variabelnya udah sama semua atau entropinya udah nol, di sini kita ngambil langsung aja filenya, kemudian kelas satunya kita hitung jumlah satunya berapa, kelas nolnya juga, dan dia sudah masuk leaf node, atau base case keempat adalah sudah mencapai maksimum dari ketinggian tree yang dispesifikasikan saat inisialisasi. Nah, ini dilakukan di sini. Jadi kalau misalkan majority-nya ada 0, maka dia value di leaf node itu akan 0. Sedangkan kalau enggak, ya berarti dia kelas 1 gitu. Nah, di sini dilakukan adalah kita mencari kolom mana yang bisa memberikan split yang bagus gitu, yang entropinya cut off-nya ini menghasilkan minimum entropi gitu, entropi yang paling minimum, dengan kata lain information gain-nya paling tinggi gitu. Nah, setelah kita dapat cut off-nya ini, kita mau bagi nih si target variabelnya menjadi yang kurang dari cut off dan yang lebih dari sama dengan cut off. Setelah itu kita lakukan iterasi. Iterasi untuk anak kiri dan anak kanannya dengan yang kurang dari cut off dan yang lebih sama dengan dari cut off. Nah, nanti untuk memprediksinya, karena ini strukturnya saya membuat seperti nested JSON, jadi ini return dari recursive-nya akan selalu dalam bentuk JSON atau dictionary. Nah, maka dan tree-nya juga binary tree karena saya mengkhususkan ini untuk classifier, jadi di sini bisa melakukan binary search pada binary search tree gitu. Kemudian untuk prediknya, kita bisa memanggil predik proba tersebut pada setiap kolom yang nanti hasilnya dimasukkan dalam array, kemudian di return. Dan untuk visualize-nya karena sudah ada JSON-nya, kita menggunakan preorder traversal. Jadi ini adalah sebuah preorder traversal, nanti bakal ngeprint. Dan ini memanggil helper yang barusan. Oke, untuk implementasi random forest di sini, sebenarnya di sini hanya memanggil decision tree yang sudah dibuat. Jadi misalkan kita spesifikasikan tree-nya 2, maka nanti di proses fitting-nya kita membuat 2 tree, 2 decision tree, kemudian kita fit masing-masing gitu. Kita ambil sampelnya di bootstrapping. Jadi bootstrapping ini kita mengambil sampel aja random dari dataset yang ada, sesuai ukurannya berapa, X sama Y-nya nanti di return. Setelah sampling nanti kita fit. Nah, untuk predictnya ini kita menggunakan mouse command label. Jadi di sini kita mencari majority vote dari masing-masing tree gitu. Di row tersebut mana yang majority vote-nya tuh kelas 0 atau kelas 1. Nah, predictnya itu kita iterasi dari setiap tree yang ada, kemudian kita ambil tuh dari tiap-tiap tree itu majority vote-nya siapa. Nah, terus kita ambil lagi, baru kita return gitu. Untuk linear regression di sini terlihat waktu untuk fitting-nya sekitar 2 detik. Kemudian untuk atribut yang paling berpengaruh menurut saya ini adalah shell weight karena cukup bisa membagi data dengan baik. Kemudian didapatkan mean squared error-nya sekitar segini 685, mean absolute error-nya 183, dan R2 score-nya 37,5. Dan untuk logistic regression-nya membutuhkan waktu yang lebih cepat, sekitar 20 milisecond jika dibandingkan linear, lebih cepat. Dan untuk hasil evaluasinya, kelihatannya model saya memprediksikan semuanya menjadi kelas 0, sehingga tidak ada yang diprediksi sebagai kelas 1, dan dengan akurasinya 75%. Dan untuk decision tree-nya di sini, untuk proses fitting-nya cukup lama, lumayan lama, sekitar 2-3 menit. Yang mana terlihat hasil evaluasinya cukup meyakinkan, dapat memprediksi kelas 0 dan kelas 1 dengan akurasinya 79, 75, 79, dan 75. Nah, ini adalah bentuk visualisasinya yang bentuknya preorder traversal. Untuk random forest terlihat bahwa proses fitting-nya jauh lebih lama dibandingkan decision tree, jadi ini juga merupakan suatu trade-off. Jadi untuk hasil evaluasinya secara rata-rata terlihat lebih bagus dari decision tree doang, 78, 76, 76, dan bahkan ada yang mencapai 80 hasil prediksinya. Oke, sekian demo PR1 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Jika ada komentar atau saran bisa disampaikan saja melalui forum di Skele, atau bisa juga komentar di video ini. Terima kasih semuanya.